Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kesempatan kepada kita. Salah satunya kenikmatan juga bisa bertolabul ilmi, menuntut ilmu, ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Masya Allah, kenikmatan yang agung sekali yang wajib untuk kita syukuri. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan tersebut. Siang-siang jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu istirahat yang harusnya cocok buat sebat ya, buat nongkrong, ngopi dulu, masih meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tambah lagi ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyempatkan untuk apa? Ikut mendengarkan kajian. Masya Allah, nggak semua orang mampu. Ini merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan ini merupakan bagian dari hidayah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak-banyak disyukuri jamaah. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan hambanya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun juga berhubungan dengan makhluk yang lainnya atau berhubungan dengan sosial. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hablum minallah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hablum minan nas. Salah satu ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala hal yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bagaimana kita menjaga interaksi kita sesama muslim, menjaga hubungan kita dengan saudara kita sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ringkaskan dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis Arba'in yang ke-35 riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah bersabda, janganlah kalian itu saling mendengki, janganlah kalian saling melakukan tanajus, yaitu menipu, menyakiti dalam jual beli. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendiamkan, membelakangi, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh karenanya tidak boleh ia menzaliminya, menelantarkannya, mendustainya, menghina. Dan takwa itu berada di sini. Beliau kemudian memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang pendosa jika ia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini berinteraksi, bermuamalah, memperlakukan saudara muslim kita yang lainnya. Diringkas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis tersebut. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah semua yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa muslim yang lain itu adalah saudara bagi kita. Oleh karena itu, ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk menjaga segala apapun yang ada pada diri saudara muslim kita, baik itu darahnya, hartanya, bahkan hingga kehormatannya tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diremehkan sekecil apapun. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala,
Salah satu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat ini. Allah jadikan kita seluruhnya ini satu dengan yang lainnya, mau berbeda-beda bangsa, berbeda negara, berbeda suku, berbeda kabilah, berbeda warna kulit, semuanya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang mana dulu kalian itu satu dengan yang lainnya saling bermusuh-musuhan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian itu bersaudara. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut ini berkenaan tentu dengan para sahabat. Bagaimana dulu sebelum orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah mengenal Islam, antara suku Aus dan Khazraj, mereka selalu berperang. Konflik berkepanjangan, tidak pernah henti. Maka ketika mereka memeluk Islam, tidak ada lagi peperangan di antara mereka. Begitu pula jamaah Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, di Hijaz, juga berhenti. Ketika mereka memeluk agama Islam, maka tidak ada lagi peperangan. Semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Apapun yang ada pada diri saudara kita semuanya haram. Tidak boleh diambil kecuali dengan hak yang benar. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan kepada kita agar supaya kita sebagai seorang Muslim menjaga kenikmatan tersebut, jangan sampai kita merusak kenikmatan tersebut. Kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijadikan oleh Allah satu dengan yang lainnya bersaudara. Dan perlu dipahami, segala hal yang bisa merusak persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, maka hal tersebut dikategorikan sebagai dosa besar. Hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, segala sesuatunya pada dasarnya bisa masuk pada kategori sebagai dosa besar. Contoh jamaah, menggibah, menggosip, ini termasuk bagian dari dosa kecil, dosa besar jamaah, dosa besar. Namimah, tahu namimah nggak jamaah? Ngadu domba. Bawa satu domba, kemudian satu domba lagi dibawa ke tengah lapangan diadu. Namanya apa? Namimah. Bahasa kita adu domba. Nggak tahu kok bisa disebutnya adu domba. Mungkin ada yang tahu filsafatnya kenapa disebut sebagai apa, atau filosofinya kenapa kok disebut sebagai adu domba. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mengadu domba, namimah, ini termasuk dosa besar. Bahkan pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diazab di kuburan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika disebutkan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Rasulullah menceritakan ini ada kuburan yang mana penghuninya lagi lagi diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan salah satunya amma ahduma kana yamshi fil ardi au alal ardi bin namimah. Salah satunya ada penghuni kubur yang dulunya suka ngadu domba. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang bisa merusak ukhuwah ini juga Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar yang harus dihindari oleh seorang muslim. Nah, salah satu contohnya jamaah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, seperti hasad. Tahu hasad ya jamaah ya? La tahasadu. Apa itu hasad? Iri, dengki. Merasa tidak senang, merasa sedih, dada terasa sempit ketika Allah SWT memberikan kenikmatan kepada orang lain, dan ini namanya hasad. Dan hasad, ikhwan Allah SWT itu berbahaya, baik bagi orang yang terjangkiti penyakit hasad tersebut, atau juga bisa berbahaya bagi orang yang menjadi objek dirinya. Dua-duanya beresiko. Oleh karena itu Allah SWT mengajarkan di surah apa? Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berdoa dari apa? Dari orang-orang yang
dengki. Apabila ia dengki, karena beresiko untuk kita, ikhwah. Dan itu pembahasannya tentu panjang, kita lewati. Nah, ikhwan min Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk dengki, iri pada saudara kita. Karena iri dan juga dengki, ikhwan min Allah Subhanahu wa taala, merupakan akar utama yang bisa menghilangkan tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kita. Karena ukhuwah Islamiyah, ikhwah, itu tidak mungkin tercipta kecuali kita satu dengan yang lainnya itu harus saling cinta mencintai. Dan orang kalau sudah punya hasad dalam dirinya menunjukkan, ini merupakan bentuk barometer bahwa dia pada dasarnya tidak ada rasa cinta. Yang ada adalah rasa benci. Jadi orang kalau semakin cinta pada orang lain, maka hasad juga akan semakin kecil. Tapi kalau hasad itu semakin membesar, maka rasa cinta juga semakin mengecil. Yang ada dalam diri orang tersebut adalah perasaan benci. Misal contoh, jamaah. Ada pasangan suami istri. Suaminya naik jabatan. Kira-kira istrinya senang atau marah? Jengkel atau enggak? Suaminya beli mobil. Istrinya senang atau kira-kira tambah jengkel? Kecuali kalau antum beli pancing nggak ngomong, wajar. Antum beli part motor, ya kan? Buat modif, yang istri antum juga nggak bisa naikin, ya kan, diem-diem, ngirimnya di kantor, ya kan, terus ketahuan pasti pasang, atau beli part sepeda, diem-diem, nyampe rumah dibawa dipasang, kalau ditanya harganya berapa, 200.000, paling 2 juta misal, terus ketahuan struknya, di internet bankingnya misal, marah, wajar. Tapi kalau misal hal yang lain sepertinya enggak. Bagaimana seorang suami mendapatkan kenikmatan, istrinya jarang sekali ada perasaan hasad. Seorang bapak kepada anaknya, anaknya sukses, bapaknya pasti ikut sukses, ikut senang. Kebalikan juga, bapaknya sukses, anak juga pasti ikut apa? Ikut merasa senang. Demikian, karena memang rasa cintanya itu tulus. Berbeda antara saudara dengan saudara yang lainnya. Kakak beradik, belum tentu. Kakaknya sukses, belum tentu adiknya ikut senang. Begitu juga kalau seumpama adiknya sukses, belum tentu juga kakaknya juga ikut apa? Bahagia, belum tentu. Karena rasa cintanya tidak apa? Tidak tulus. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu sudah menghilangkan perasaan hasad dalam dirinya, berarti menunjukkan hatinya ini memang dipenuhi rasa cinta pada saudaranya. Nah, ikhwah, setiap kita nggak mungkin bisa lepas diri kita, hati kita ini, ikhwah, dari perasaan hasad, iri dan dengki. Nggak mungkin. Kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia biasa yang tentu pasti memiliki perasaan iri dan dengki tersebut. Bedanya, seorang muslim yang baik itu bisa menahan dan tidak mengeluarkannya melalui lisannya. Berbeda dengan orang fajir, orang yang buruk, orang yang kotor hatinya. Maka juga dikeluarkan lewat lisannya. Misal contoh, ikhwan Allah SWT, teman satu kerjaan, masuknya dulu bareng, satu letting, tahu-tahu dia melonjak lebih cepat jabatan dalam pekerjaannya. Kalau orang yang baik pasti akan mengucapkan doa. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza ra'aita ma yu'jibuka fi akhika faqul barakallahu fik. Kalau kalian itu melihat sesuatu yang baik yang ada pada diri saudara kalian, doakan barakallahu fik. Ini orang yang baik. Meskipun ada perasaan dulu masuknya bareng, ikut pelatihan bareng, kerja bareng, kok dia naiknya cepet banget ya, misal. Wajar kita bertanya begitu. Orang yang di dalam hatinya ada perasaan hasad, iri dan dengki, paling komentar begini, halah, biasalah. Apa? Penjilat biasa begitu. Dia mah memang begitu. Bermuka dua. Ada nggak kira-kira ngomentarin begitu? Pasti ada, ikhwah. Nah, orang yang baik, ikhwah, yang hatinya bersih, tidak akan pernah mengomentari seperti itu. Seorang muslim nggak boleh mengomentari seperti itu. Kita cukup mendoakan dengan doa apa? Kebaikan. Kalau misal temannya, ikhwan Allah SWT, kerja, bawa mobil baru. Orang kalau yang hatinya bersih pasti mendoakan, Masya Allah, beli mobil baru ya, barakallahu fiik. Didoakan. Orang kalau hatinya nggak baik, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, komentarnya akan berbeda. Alah, paling mobilnya apa? Kredit.
Biasa demikian ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mobilnya harganya sedikit murah, wajar LCGC. Misal ikhwan. Nggak boleh kita seorang muslim demikian. Dilarang ikhwan. Dan hasad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan la yajtami'u fi qalbi rajulin al-hasada ma'al iman. Gak mungkin bisa bersatu di dalam hati seseorang antara hasad dengan iman. Kapan hasadnya lebih besar, maka iman dalam diri kita akan mengecil. Kapan iman kita ini semakin besar, maka hasad itu semakin mengecil. Jadi kalau mau melihat ikhwah, salah satu bentuk barometer untuk melihat apakah iman kita ini sudah tebal, besar atau tidak, atau bahkan iman kita ini tipis, lemah, cukup lihat. Kalau selama ini kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan kok terasa sempit dada gitu ya. Dunia kok jadi rasanya itu semakin mengecil gitu. Berarti perlu diwaspadai. Bisa jadi selama ini ikhwan Allah Subhanahu wa taala iman kita ini sedang apa? Melemah. Harusnya apa? Dilawan. Salah satu melawannya ikhwah, nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, kita mendoakan doa kebaikan kepada saudara kita ketika diberikan kenikmatan. Tadi doanya gimana? Cukup mudah tadi. Bagaimana? Barakallahu fiik. Wih, selamat ya. Wih, Masya Allah, bagus ya. Seperti itu. Ini salah satu bentuk kita melawan. Meskipun tadi sudah disampaikan, kita tidak menafikan. Namanya hati ikhwah, pasti setiap kita juga akan merasakan adanya hasad, iri, dan dengki. Bedanya, bagaimana kita bisa apa? Melawannya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada perasaan hasad dalam diri kita dan dibiarkan terus-menerus. Harus dilawan ikhwah. Harus dilawan Bapak-bapak. Harus dilawan. Jangan dibiarkan demikian terus-menerus. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan wala tanajasu, dan dilarang bagi kalian untuk melakukan tanajus. Tanajus itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala, contoh mudahnya ketika seseorang membeli barang, maka ada pembeli satu lagi yang mencoba untuk menaikkan harga agar supaya si pembeli itu membeli dengan harga mahal dan si penjual mendapatkan keuntungan. Ini namanya tanajus dan ini tidak diperbolehkan. Insya Allah dipahami jamaah ya. Misal temen ada yang jual handphone, selama belum akad, hukum dasarnya sebenarnya boleh dengan syarat kalau memang mau membeli. Tapi kalau cuman tujuannya melakukan tanajus agar supaya harganya naik, ini nggak boleh. Seperti contoh tadi, ada si A mau jual handphonenya, terus si B ikhwah menawar. Nah si C ikutan nawar juga, misal harganya 5 juta, mau dibeli sama si B. Si C bilang, oh, saya aja yang beli 6 juta. Dengan tujuan agar supaya si B ini belinya harganya dia apa? Dinaikkan. Penjual biar mendapatkan keuntungan. Ini nggak boleh. Kalau tujuannya hanya sekedar menaikkan harga. Kalau tujuannya memang untuk dibeli, boleh dengan syarat sebelum terjadi akad. Kalau akad sudah terjadi nggak boleh. Misal contoh, ada teman nih jual motor. Memang mau ganti motor, pokoknya asal jual aja. Punya motor bagus, Vario terbaru 155, dijual cuman 12 juta misal. Sudah dibeli itu sama teman, sudah akad gitu ya. Meskipun barangnya belum diterima, meskipun belum dibayar. Contoh jamaah. Kemudian temannya lagi tanya, loh katanya kamu mau jual motor ya, Varionya ya, mau ganti gak? Iya. Berapa jual? Oh, udah ditawar, sudah akad sama si B. Berapa? 12. Udahlah, kasih ke aku aja. Berapa? 15 ini tak bayar. Langsung tak transfer. Padahal sudah apa? Sudah akad. Yang demikian hukumnya tidak boleh kalau memang sudah terjadi akad. Selama belum terjadi akad, kita menaikkan harga masih boleh dengan syarat kalau tujuannya untuk kita apa? Untuk kita beli. Tapi kalau sudah terjadi akad, memang sudah sepakat, nggak boleh. Ini namanya tanajus. Kemudian selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah selanjutnya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Begitu pula ikhwan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita memupuk, membiarkan
perasaan benci dalam diri kita. Seorang muslim wajib untuk mencintai muslim yang lainnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba